Bukankah dengan membaca Al-Quran kita berharap mendapatkan ilmu? Ini dua hal ini, dua alasan penting mengapa kita membaca Al-Quran. Pertama, supaya iman kita menjadi tambah kuat. Yang kedua, supaya bertambah ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, baik judulnya tadabbur ataupun itu bahasa Arab Al-Quran, kita berharap kedua-duanya berujung kepada menguatkan iman dan menambah ilmu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba hari ini latihan agak sedikit lengkap. Surat Al-Hujurat ayat ke-6. Surat Al-Hujurat ayat ke-6. Surat Al-Hujurat surat ke-49. Surat 49 ayat 6. Ya, ayat 6 itu Oke, kita sampai situ dulu. ini dari bukunya Pak. Dari buku juga ini. Intinya ini. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuha. Huruf apa namanya? Huruf nida. Harfun nida. Panggilan ya. Harfun nida. Ada berapa banyak huruf nida? Berapa? Dua. Apa saja? Ya ayyuha. Ya ayyuha. Ya. Ya. Ya ayyatuha, ada tiga. Ada tiga harfun nida. Kita bahas dulu ini. Ya. Ini harfun nida. Ada tiga. Ya, sudah tulis kan? Ya ayyuha, ya ayyatuha. Kalau ya ayyuha, ya ayyatuha itu untuk kata benda yang pakai alif lam. Ya ayyuha dan ya ayyatuha itu pakai untuk kata benda yang pakai alif. Ada ya ayyuha, ya ay, ya ayyatuha. Ini syaratnya pakai alif lam. Ini untuk laki-laki, ya. Ini untuk muzakkar. Ini untuk muannas.
ya ayat Tuhan. Contohnya ya ayyatuha. Nah, kalau ini untuk yang tidak pakai alif lam, yang tidak pakai alif lam, misalnya nama orang, ya Nabiyu, ya Muhammadu. Ya Muhammad. Pak, apa berhubungan dengan ya ayyuha itu? Saya kadang-kadang bingung, dia itu bisa masuk mat wajib, kadang mat jaiz. Itu yang di mana yang wajib, di mana yang jaiz? Ini kan dua harokat bertemu dengan alif, Ya. Gampang. jadi 5 harokat kan ini? Ya. Ini kan 2. Ya. Nah, ada ya jadi 2. Ya. Kemudian 2 harokat ini bertemu dengan Hamzah. Ya. hamzah atau alif. Nah, jadi jadinya tadinya 5. Ya, 5. 5 apa? Sama juga ini dengan ini. Amanu. Amanu. Ini kan 2 harokat Ya. bertemu lagi dengan Ambiya. Hamzah. ya dalam ilmu baca. Ya. Kadang kita membedainya itu Pak. Ya aja atau ya ayyuhai. Bedain. Iya. Karena dua-duanya artinya kan sama wahai. Iya. Jadi kalau ya ayyuha atau ya ayyatuha itu tadi jelasnya dia masuk ke kata benda yang pakai alif lam. Kalau ini tidak pakai alif lam. Boleh juga ini pakai alif lam. Misalnya ya at-talibu. Ya ayat ya at-talibu. Jadi ini boleh untuk pakai alif lam, boleh pakai tidak. Ini khususnya kebanyakan biasanya dipakai untuk nama orang. Tapi kita lihat contoh di sini. Penggunaan ini berarti saya contohkan begini. Ya Ya ayuha Muhammadin. ya Muhammad. Ini kan asalnya sebelum dimasuki ya, jadi ini tulisannya Muhammadun kan? Ya. Muhammadun, ada tanwin. Ya. Kalau dia dimasuki huruf ya, sesudah huruf ya, dia jadinya Rumah aja ya. Muhammad. ya Aliyu. Kan asal katanya Aliyu. Aliyun. Tapi kalau dia dimasuki huruf nida, jadinya ya Aliyu. Satu. Kalau yang begini, kalau nanti yang dipanggil itu terdiri dari idhofah. Idhofah ingat? Dua kata benda yang digabung jadi satu. Ini kan kalau karena satu nama ini. Ini kan ma'rifah, isim ma'rifah karena dia nama orang. Kalau seandainya kita buat misalnya Rasulullah. Rasulullah, kan idhofahnya di situ. Ya. Isim pertamanya tidak pakai alif lam, baru akhirnya dhamma. Ya. Isim keduanya harus pakai alif lam, baru akhirnya kasrah. Rasulullah. Nah kalau ini ditambah dengan harfun nida, Nah, ya. Ya Rasulullah. nggak boleh. Jadi ya Rasulullah. Ah, Jadi fathah. fathah ya. Kalau Allahnya itu enggak ada,
atau apakah tetap kata? Tidak. Kalau di sini tadi misalnya ya Rasul, Ya Rasul ya. ini kembali ke sini hukum ini tadi. Oh ya Rasul. Mantap. Kalau yang tadi pun ketika dimasuki ya jadinya Ya. keren. Kan misalnya Rasulun, Rasulun. Karena kalau tidak ada alif lam berakhirnya pasti un kan. Ya. Nah kalau dia ditambah di depannya ada huruf harful nida, ya Rasulu, nggak boleh ya Rasulun, nggak ada tanwin lagi. Atau kita buat lagi yang idhofah Abdullahi hamba Allah, hamba Allah. Kita tambah jadi depannya harful nida jadinya Abdullah. Abdullah, Abdullah, bukan Abdullah lagi. Ya Abdullah. Iya. Jadi rumusnya tadi, kalau yang dia tanwin, oke, tanwin, domatai, di depannya ada harfun nida, makanya jadinya doma, jadi u, u menjadi a. Kalau kita memanggil ustadz, ustadz kan? Sekarang kita manggil wahai ustadz, jadinya Ya Ustadz. nah, ya ustadz, tidak boleh pakai pun lagi. Ini domanya diubah menjadi ini. Sampai situ paham? Nah, kalau ini namanya tadi harfun nida, ya ayyuha, ya ayyatuha, namanya harfun nida, maka kata sesudahnya disebut dengan munada. Berarti di sini yang dipanggil apa? Alladzina amanu. Ini disebut dengan munada. Bahasa kitanya yang dipanggil. Ya. Nida munada. Nida itu kata-katanya ya atau ya ayyuha atau ya ayyatuha. Nah, sesudahnya, kata benda sesudahnya disebut dengan munada. Sudah jar majrur. Iya, sama itu. Jar majrur, jo majrur, nasab mansub. Ya. Mudhafun ilaih. Oh iya. Baik. Nah.
Kan kita sering, apalagi nanti 2 bulan lagi kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kan tiap hari itu kita dengar tuh. Ya. Nah minimal kita yang menyimak, oh ya ayyuhannya harfu nida. Alladzina amanunya adalah munada. Ingat Ustaz. Ya. Udah bisa jadi ini apa namanya? Kultum itu, dan bisa beri kultum. Yang jelasin itu aja, aku tidak menada, demikianlah kajian dari ini. Iya kan? Sampai situ paham? Sekarang kita membahas munadanya lagi. Ya ayuhannya sudah selesai. Dari segi harfu nida dan munadanya sudah jelas. Sekarang yang kita bahas lanjutannya lagi. Alladzina, isim apa namanya? Isim mausul. Jadi kehapus. Alladzina isim mausul, kata sambung. Amanu apa nih? Isim fi'il huruf. Isim. Jadi kalau kita ini ismun fi'lun harfun. Jadi ketika kita bertemu ini, jawab dulu salah satu dari itu. Fi'il Pak. Fi'il. Aman. Fi'il apa? Iya, fi'il apa dulu? Fi'il ada berapa? Sama. Mudorek. Kalau kita sebut fi'il, berarti fi'il ada berapa? Tiga apa aja? Madi, mudhari, amar. Oke? Nah sudah dari fi'il, oke. Dirinci lagi fi'il dari mana ya, salah satu dari tiga? Aman. Oh, bukan mudhari. Amr yang Oke. Biar ini semua biar buka. Saya tahu tadi mengapa disebut mudhari, karena di depannya ada alif kan gitu. Oke. Ada lagi yang menyebut oh ini amar, karena juga ada a. Karena biasanya perintah itu pakai alif kan. Ini isim Fi'il, udah fi'ilnya fi'il madhi. Fi'il madhi. Kalau ditanya fi'il madhi tahu dari mana? Wow. Doma, waw, alif. Ini Amanah ya. Dari amanah. doma, waw, mati, alif. Itu yang menunjuk buat mereka fi'il Mudhari. mati. Nah, Karena ada A itu Pak. Mati dia. tadi kan ada yang menjawab ini fi'il mudhari. Mudhari itu kan asumsinya alif. Ya. Kalau fi'il mudhari alita, huruf mudhari alif itu, ini di depan di alifnya pasti u. Oh, ya. Wow, nun nih ya. Iya kan? Ya. Abudu. Kan gitu. Jadi kalau yang mudhari'ahnya itu alif, nun, ya, itu pasti di ujungnya u. Anak ya. Iya. Ya. Saya memukul, adribu. Kami memukul, nadribu. Saya mengetahui, a'lamu. Pasti ujungnya ini. Sementara ini ada waw alif. Ya, menuju kepada jamak. Ini berarti kembali ke hum. Ya. Sekarang coba kita bahas dulu. Manu. Sudah jelas tadi fi'il madhi. Ciri matinya dhamma waw alif. Dhamma waw alif ini berarti hum. Untuk mencari kata dasarnya waw alif, waw ini fathah. Amanah. Amanah. 4 huruf. 4 huruf dari diri. Dan situ Ya. amanu. Coba kita ubah. Amanah 14. Ya. Amanah. Amanu. Dia perempuan. Amanah. Amanah 2 orang. Amanah. Amanata
pateni huruf akhir, kan gitu? Ya, setelah Tambah dengan Nah, wow. nah. Karena ada dua nun, cukup dibuat aman. Nah, coba. Nah, kalau di nomor 6-nya mereka perempuannya sudah dapat, yang di sini sudah dapat rumus tadi. Rumusnya matikan huruf akhir. Amanta, amantuma, amantum, amanti, amantuma, amantuna, amantu, amanna. Bedanya amanna panjang. Panjang. Ya, siap. Ingat lagi. Ingat lagi. Ingat lagi. Sengaja saya biarkan aja dulu. Ini kita berjalan, mau dijawab apa ya silakan. Itu cara bongkarnya. Pemanasan. Cara bongkar di sini, ya. Mau disebut mudhari, mau disebut amr, biarkan aja dulu. Nah, ada kasus di dalam Al-Quran yang nanti selalu kita ketipu berkaitan dengan amanu ini. Ini saya dapati karena kurang jeli. Ini kasroh. Apa itu? Bedanya di mana? Kasroh kan? Kasroh ya. Oke, ini tadi sudah jelas ini. Fatahnya tadi dari amanah. Ma-nya ini berarti fatah ini dasarnya kan? Amanah, dia telah beriman. Amanu, mereka laki-laki telah beriman. Kalau nanti kita ketemu aminu, ini bukan fi'il madi tapi ini fi'il amr. Ya, bertanya ya. Perintah. Karena perintah dari amanah ini tadi amin. Aminus sholihat. Amin. Sebagai terapa dulu. Amanah. Oh, yang tadi. Amanah. Maka perintahnya Aminu. amin. Ada dua harakat amin. Amin. Kalau amanah dia telah beriman. Kalau amin berimanlah. Perintah ada berapa? 6. Oke, kita ubah lagi jadi 6 ini. Amin. 2. Amina. Aminu. Oke. Sekarang dia perempuan. Amini. Amina. Amin. Amin mina. Aminna. Tanpa tidak kita sadari tadi kita sudah mengubah 14 fi'il madinya, mengubah 6 fi'il amrnya. Amin, amina, aminu, amini, amina, aminna. Ustaz, amr itu hamzahnya kan cuma kasroh doang, kasroh doang. Untuk yang 3 huruf. Iya. Oke. Ini kita belum belajar cara membuatnya. Kita baru belajar yang 3 huruf dan 4 huruf. 4 hurufnya pun yang 3 rumus. Belum yang pola ini. Ini kan namanya nanti masuknya huruf sakit ini. Kalau ada huruf alif, waw, ya terdapat dalam fi'il madinya, apa difa, ain atau lam fi'ilnya, maka maksudnya bahasanya tersendiri. Nah, ini karena ayat ini sering kita temukan gitu. Kita temukan di dalam Al-Qur'an, alangkah baiknya sekalian kita bahas. Kita singgung. Nah, yang tadi saya sebutkan kasus banyak kecelakaan itu di sini. Amanu dengan aminu. Amanu bentuk mati, aminu perintah. Sehingga kalau di sini diterjemahkan aminu artinya apa? Berimanlah kalian. Berimanlah kalian. Beda kan? Amanu mereka telah beriman. Aminu berimanlah kalian. Paham? Kita ulang. Ya ayyuha harfun nida. Wahai
Alladzina isim mausul, isim mausul. Amanu fi'il madhi. Fa'ilnya siapa? Hum. Fa'ilnya hum. Ya. Ini sudah kita bahas 14. Bahkan ini saya hubungkan dengan diri tadi supaya nanti kita tidak salah dihubungkan dengan aman. Sekarang masuk lagi di sini. In ja'akum fasiqun. In ja'akum fasiqun. In syarat Masuk ya. huruf Kalau yang huruf, jawabnya di huruf. ya Huruf. Kalau masuk tuh lan ya, Pak. Kalau nasab an. Ini in kan? oh iya Nah, jadi sudah terjawab apa ini? Huruf. Oke. Kemudian dari huruf itu kita cari lagi. Huruf apa? ja'akum Jika syarat. Syarat. syarat Isyarat. Bukan isyarat. syarat Kalau isyarat ada 7. lanjut Ada. harfus syarat Harfus syarti. Syarat. Kalau yang tadi ismul syarat isyaroti. Ini contoh hadza hadhihi dzalika tilka. Bedanya isyarat kata 7. Kalau syarti syarat, huruf syarat. ada hadihi Apa artiin? jika Jika. Sekarang saya bawa dalam bahasa Indonesia dulu. Kalau kita menggunakan bahasa Indonesia kata jika, maka biasanya ada lanjutannya kan? ya Betul kan? iya Jika saya sehat, maka saya hadir. Kayak gitu? Jika saya sehat, maka saya hadir. Biasanya jika dan maka itu satu paket. Jika huruf syarat, maka jawab syarat. huruf syarat Nah, saya sampaikan ini agar terbentuk cara berpikir kita sini. Ya, kalau ada huruf syarat, maka nanti harus ada jawab syarat. Dalam bahasa Indonesia jawab syarat itu biasanya pakai maka. Jika bla bla bla, maka bla bla bla, gitu. Jadi ketika kita bertemu dengan in, berarti tinggal nanti kita mencari ini mana jawabnya. Ya, mana jawabnya? Oke, in jika, ja'ah datang iya, huruf isi fi'il. ja'ah Fi'il apa? Madhi. ja'ah Fi'il madhi. Kalau ada fi'il berarti ada fa'il. Maka kita cari sekarang apa? Fa'ilnya. ya In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan. Sampai situ. Mana fa'ilnya sih? fasikun Fasikun. Tahu dari mana? itu isim fa'il itu Pak pelaku Oh, ini kebetulan. fasik Betul, jawabannya ini isim fa'il, iya. ya Isim fa'il. Tapi bukan berarti alasan isim fa'il itu dia menjadi fa'il. oh iya Karena apa? Karena
Karena karena fa'il itu harus doma atau doma tadi. Doma atau dua kali. Kalau yang tadinya ini aslinya fasikun, ketika di depannya ada kata kerja, maka dia tidak berubah fasikun. Oh, iya, fasiku ya. Ya, Iya. dia pakai alif, pakai tanwin karena tidak ada alif lam. Ya. Mula-mula fasikun buktinya. Jadi ini fa'il, ini fa'ilnya. Berarti ke sini. Yuk kita terjemahkan. Kum artinya apa? Kum ini apa nih? Huruf isim. Domir Huruf. Nah, kalau domir maksudnya kemana? Isim. Isim. Isim domir. Bukan huruf. Isim tuh. Isim kan? Kan domir kan? Isim isim domir. Cuma karena kita sudah menyebut domir saja, itu pasti harus ada isim di depannya. Jika huruf syarat, ja'a fi'il madhi, kum domir, Domir. fasikun sebagai fa'il. Ya. Terjemahkannya ke sini dulu. Coba terjemahkan. Jika datang kepada kamu orang fasik. Oke. Sekarang coba di fa'ilnya dikedepankan. Oh ya. Jika datang orang yang fasik kepadamu. Fasiku. Jika orang fasik gitu loh, datang kepadamu, Ya. Kamu. Jadi menterjemah, udah benar tadi. Jika telah datang kepada kalian orang fasik, betul. Tapi sebaiknya dalam bentuk yang letter-nya, subjeknya tarik ke depan terjemahannya. Jika orang fasik telah datang kepadamu, pada kalian. Siapa kaliannya? Orang-orang yang beriman. Balik ke sini. Amanu. Nah ini yang saya sebut tadi itu, ketika kita bertemu satu ayat itu, satu kata itu balik lagi ke sini. Sekarang kita coba lebih dalam membayangkan. Tadi ya ayyuhan namanya huruf nida, Tidak. ya, huruf panggilan. Berarti kalau ada huruf panggil, ada yang memanggil. Dalam ayat ini yang memanggil adalah Allah. Yang dipanggil siapa? Amanu. Orang beriman. Kalau ada yang memanggil dan memanggil dalam satu majelis, berarti yang memanggil orang pertama, yang dipanggil orang kedua. Betul kan? Karena nggak mungkin memanggil orang di luar sini. Ya. Goib. Oke? Ya. Itu berarti ini yang hadir. Yang hadir. Berarti ini orang kedua. Mereka telah beriman orang kedua. Ya. Nah kemudian inja akum. Ini bagus kelihatan di sini orang keduanya. Ya. Jika orang fasik datang kepada kalian, siapa kaliannya? Kembali ke sini. Ya. Fahim? Baik. Binabain Ya. ba al-fujar. Dengan jaga. Ini majrur. Ini al-fujar. Ini majrur. Ya. Karena ini asalnya berarti nabaun. Dari anaba. Naba artinya berita. Berita. Naba artinya berita. Karena di depannya ada al-fujar, binabain. Ya, anaba jadi Ya, menjadi kasrotain. Karena asalnya nabaun. Nabaun. Domatain bertemu dengan al-fujar menjadi kasrotain. Lain. Ya. Kasrotain. Baik. Baik. Naba tadi artinya Berita. berita. Jadi kalau diterjemahkan, jika orang fasik datang kepada kalian dengan satu berita, Ya. itu saya jelaskan lagi, naba itu satu berita. Kalau banyak beritanya anba'u.
Adbaun. Adba'un. Ini jamaknya. Kalau satu tadi nabaun. Adba'un. Nabaun jamaknya adba. An apa an? Anda. Adbaun ba. Anda. Nun mati ba. An ya kan. Anda. Anda. Oke, yuk coba kita ulang dari awal. Terjemahkan. Ya. Ya. Ini saya buat begini supaya seakan-akan ini jadi format, jadi panduan ketika nanti kita belajar sendiri. Ya, kita belajar sendiri. Ya ayyuha harfun nida, artinya wahai alladzina, orang-orang yang amanu, beriman. mereka telah beriman. Ya. In ja'akum fasikun, Jika orang datang kepada jika orang fasik telah datang kepada binabain, dengan membawa berita, apa yang dilakukan? Fatabayyanu, periksalah. ini fa jawab namanya. Ini namanya jawab syarat. Jawab syarat. Kata kalau dalam bahasa Indonesia, jika maka. Jika saya sehat, maka saya datang. Maka ini namanya jawab syarat. Selain in, yang huruf syarat apa lagi? Maka fa Apabila berarti apa? Idza. Ini juga huruf syarat. Setiap huruf syarat nanti ada jawab syarat. Kalau it apa Pak itu? In ketika. Kalau ita apabila. In bukan huruf syarat. Oh ya. Iya. Ya. Maka it. Kalau enggak, Ini kan ini. Ya beda itu Pak ya. Ini ketika artinya. kalau tanpa amzah milik za zu. Ya, ini lagi. Za, zi, Katanya zu, ini katanya tajam banget itu. zawa. Oh, izan, Pak Izan. izan kalau begitu Ya, masuk juga Pak. nggak masuk, dia bukan huruf syarat. Tapi bukan jawab syarat Pak itu. Bukan. Bukan Pak. Izan. Ini kan iza apabila, in ketika, izan kalau begitu. Ya, kalau begitu. Bukan kalau ada izan. Ya. Dia bukan huruf syarat. Kalau Tadi salah satu selain dari in yang huruf syarat adalah idza. Tadi kesimpulan kita, setiap ada huruf syarat ada jawab. Yuk, coba perhatikan. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Terus fasabbih, nafanya itu huruf jawab. Itu fa
Oke, sekarang berarti tadi fa-nya sudah jawab. Fa-nya fa jawab. Jawab syarat. Jawab syarat. Kita potong dulu fa-nya. Sekarang tabayyanu, tabayyanu. Kita keluarkan fa-nya jadinya tabayyanu. Fi'il apa nih? Fi'il mudhari itu. Mudhari. Madi. Waw sama Ada waw. Madi. Baik, ba. Ada anitanya. Ada anitata. Oke. Ya. Iya, ada anitanya. Ada waw. Tapi di sini ada waw alif. Ya. Madi jama. Madi, Pak. Madi jama. Sekarang kita bahas dulu. Ini pola ini kita belum belajar. Ini tafa'ala. Oh. Ya tafa'alu. Alu. Perintahnya tafa'al. Itu fil amr. Ya, ini bukan madi. Ini bukan madi, tapi ini adalah fi'il amr. Fi'il amr. Sekarang ini perintahnya tafa'al. Kan perintah ada 6? Ya, kalau di sini berarti disuruh satu orang engkau. Anta. Kalau 2 orang tafa'ala. Kalian? Nah, ketemu kan? Tafa'alu. Kalau kau perempuan, tafa'ali, tafa'ala, tafa'al. Nah, 2 kali sudah kita mengenai fi'il amr. Jadi ini bukan mati, tapi amr. Fatabayyanu, tabayyana dari asal katanya tabayyana. Tabayyana itu dari kata bayyana, menjelaskan. Iya, menjelaskan. Bayan artinya menjelaskan. Fatabayyanu, maka jelaskanlah oleh kalian, carilah oleh kalian kejelasan gitu. Maka carilah oleh kalian kejelasan. Nah, karena kita sudah terbiasa dengan maka tabayyun. Ya, nah, jadi tabayyun itu bahasanya klarifikasi, Interogasi. ya. Jadi pelajarannya tadi di luar dari pelajaran bahasa Arab, maksud ayat ini inja akum fasikum binabain. Jika orang fasik datang kepada kalian dengan membawa berita, satu berita, tugas kita nggak boleh langsung diserang. Fatabayyanu. Maka klarifikasi dulu, cross check dulu, tabayyun dulu. Wow, sudah berapa di sini kita? Jadi amanu fi'il madhi, ja'a fi'il madhi. Oke, sekarang kita di ja'a ini. Ini kita belum pernah bahas selesai 14. Saya keluarin dulu. Ini kan belum sakit kan? Sakit di tengah. Di tengah ada alif. Coba kita buang 14. Ja'a merekanya ja'u. Enggak ada masalah kan? Enggak ada masalah. Ja'u.
Dia perempuan? Jahat. 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 Mati kan? Jahat. Perempuan 2 orang? Jahata. Jaatna. Nah, nggak bisa. Nggak bisa. Jahat. Baru ada masalah. Di urutan nomor 6. Ya. Mengapa ada masalah? Karena syarat di urutan nomor 6 itu huruf akhirnya pateni kan itu. Jadi ya. Iya. Jahna. Nah ini kan gimana cara matiin? Ini kan ada alif. Ya. Ada huruf sakit. Jahna. Ya. Nah. Toh nyatanya nggak ada di situ. Oh ya. Sampai ke tadi dia berubah menjadi jina. Salah kabeh. Aduh mana Pak? Iya. Pati ini itu ya. Nah, nanti kita simpulkan dulu. Ya. Ya, ini cara saya nanti menggiring kita. Kalau sudah dapat begini, nanti baru kita milah, baru kita sortir. Yang masuk kelompok jaha mana? Ini jaha nggak sama dengan kola. Kok nggak sama ya? Kan sepintas sama kan? Ya. Sepintas kan sama. Hamzahnya itu. Sama-sama ada alif. Tapi nanti di kasus pola, oke, itu saya kembangkan. Ini hari kan agak dingin nih, jadi agak tahan hari panas kita. Saya kasih agak berat nih hari ini. Nah kalau tadi yang jika saya berhentikan di sini karena asumsinya yang ribet itu cuma di nomor 6. Kalau nomor lanjutnya itu jikta, jiktu, majiktum, jikti, jiktu, majiktum, najiktu, jikna. Berarti penentunya di sini kan? Iya. Oke. Nah jadi buktinya tadi 1 sampai 5 gak ada masalah. Ja'a, ja'a, ja'u, ja'at, ja'ata. Nah baru yang nomor 6. Jikna. Sekarang kita ubah kola. Dia 1 orang berkata, 2 orang berkata kola. Mereka kolu. Dia perempuan kolat. Dia 2 orang perempuan kolata. Masuk ke mereka perempuan kulna. Berarti oke, cara-cara menginventarisirnya begini supaya kita jangan bingung. Kalau ada 2-3 huruf yang di tengah-tengahnya alif, Sakit itu Pak. berarti kemungkinannya nanti di mereka perempuannya bisa pola jikna, bisa pola kulna. Bisa doma terus. Nah, ini aja dulu supaya kita nggak puyeng. Ini hubungannya dengan sini. Bisa ji, bisa Jikna, kulna. bisa ji, bisa ju. Nah ini kan berarti kata-kata yang masuk ke ja'a apa saja kita harus tahu. Yang masuk ke kola apa saja. Sekarang kita cari coba kata yang di tengahnya ada alif apa saja. Kola. Kola sudah, selain dari kola. Ja'a tadi. Mana? Kana. Kana boleh, kana. Kana. Kalau nggak Yukna, kalau nggak Yukna. Yukna, Yukna. Kan. Yuk kita ubah 14. Kana 1 orang, 2 orang. Kana. Kana mereka. Kanu dia perempuan. Kana dia 2 orang perempuan. Kanata. Untuk mereka perempuannya Kunna. kunna. Berarti dia sama dengan Oh iya, nomornya 2 jadi. Kunna. kola kan? Ya. Dia berarti sama dengan kola. Karena ada. Ini harusnya kan. Ini mati, ini bukan mudhari, mati. Madi. Syarat untuk nomor 6 fi'il madi
matikan huruf akhir ditambah dengan na. Lagi Purna. taba. Taba. Apa artinya taba? Tobat, kembali. Ya. Taba, tobat kembali. Satu orang bertobat, taba. Dua orang, Taba. taba. Mereka tabu. Satu orang perempuan, tabat. 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 Dua orang, Tabat. tabata. Mereka perempuan, Tuba. pakai pola ini. Tubna. 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 Jadi caranya disortir seperti itu. Ya ini dihafalkan saja. Gak usah dipikir. Ya hafalin aja. Ini kalau sudah dapat yang nomor 6-nya otomatis mengubah ke bawahnya, tinggal nambahin. Memasukkan ta, tumatum, ti, tumatuna, tuna. Tubna. Mereka perempuan bertobat telah bertobat. Nah, yang masuk pola ini, satu contoh misalnya saro, Karo. saro, berjalan, saro, berjalan. Dia dua orang berjalan, saro, mereka saru, dia perempuan, sarot, sarot, dua orang, sarota. Mereka perempuan, polanya sama dengan jikna. Jadinya sirna. Sirna. Nah, jadi sekarang kesimpulan kita, kalau ada 3 huruf dan di tengahnya alif, maka berarti untuk yang mereka perempuannya nanti perubahannya bisa mengikuti pola kulna, bisa mengikuti pola Jikna. Mereka perempuan. Belum selesai ayat 6 itu baru separuh. Tapi kan sudah kemana-mana kan? Ya. Nah ini yang saya maksud, Jadi dengan satu ayat itu kita bawa kemana-mana, itu bongkar catatan yang ada di sini. Kalau buku lumayan, ini ada buku habis online. Referensinya udah lumayan ini. Oke, tadi saya membahas ja'a, ya. Berarti sementara kesimpulan kita, kalau ada 3 huruf dan di tengahnya ada alif, maka pola untuk orang ke-6, nomor 6, bukan orang ke-6, yang nomor 6 yaitu mereka perempuan, polanya ada 2.
bisa pola kulna, bisa pola jina. Oke. Itu dulu kesimpulan. Nanti kalau kita ketemu tinggal kita balikin ini ikut yang mana. Fatabayyanu. Loh, kita dapat pola baru tadi. Tabayyana bentuk matinya, sedangkan ya tabayyanu perintahnya tabayyan. Berarti tabayyanu fi'il amr. Fa-nya tadi huruf jawab syarat. Jawab dari in. Inja'akum fasikum binaba'in. Jika orang fasik datang kepada kalian dengan membawa satu berita, maka tabayyunlah oleh kalian, klarifikasilah oleh kalian. Sampai situ paham? Lanjut lagi. Ini sudah kita pelajari. Nasab kan? Nasab. Ini berarti fi'il apa? Mudhari. Kalau ini dhamma waw alif ini tanda apa nih? Kalian. Tanda jamak. Nah, ini kalau ada huruf nasab, maka berarti kemarin gimana caranya? Ada an, ada patah Pak. Jadi ada lam, ya, lam. Nunnya dibuang. buang nun, ganti alif. Berarti ini asalnya Bau nun. ini aslinya dosi guna. Ya. Ya. Buang non itu Pak jadinya. Ya, ya. Tusibuna. Karena ada huruf a, nunnya dibuang ganti alif. Nah ini yang saya maksudkan tadi supaya kita bisa bedakan sama ini. Nah ini menarik ini. Ya. Waspada. Ini kan? Kalau yang di atas tanpa apa namanya nasabnya, kalau di atas, kalau di bawah pakai nasab berarti dia otomatis mudhari. Iya. Karena yang dinasabkan itu fi'il mudhari, fi'il madi nggak ada. Satu. Yang kedua akan kita bagi. Ini ada dhamma waw alif. Ya. Ini ada huruf ta. Nggak ada ta itu di ujungnya dhamma waw alif. Kecuali setelah terjadi sesuatu. Ya. Kan gitu? Taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Taf'ali, taf'alani, taf'alna. Nggak ada yang akhirnya u. Kalau di depannya tak. Gitu aslinya. Oh berarti ada sesuatu. Kok dia membaca begini? Nah inilah dia. Karena tadi ada huruf nasab masuk ke sini. Buang nun, ganti alif.
Tusibu itu dari kata asoba. Asoba berarti sedangnya yusibu. Kita sering mendengar surah Ali Imran, "Idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Idza asabatkum musibah, apabila musibah menimpa kalian. Jadi asaba artinya menimpa. Berarti di sini tusibu menimpa. Kalian Menimpakan. Kalian menimpakan. Asaba menimpakan. Jadi fatabayyanu, maka telitilah oleh kalian antusibu, agar di sini ada huruf tidak, kata lam yang tidak ditulis, agar kalian tidak menimpakan kauman, kepada satu kaum bijahalatin, dikarenakan bihafuja jahala berarti kebodohan, berarti ini majrur. Bijahalatin karena kebodohan. Kebodohan yang dimaksud karena tidak tabayun. Ini di dalam militer penting sekali, Pak. Bisa kacau, Pak. Iya. Kalau dapat informasi langsung tembak. Iya. Atau di Brimob dapat informasi langsung tangkap aja gitu. Enggak dijelasin dulu nih, ini A1 atau tidak nih informasinya gitu. Ini valid atau tidak? Nah, karena sekarang kan kita juga sedang berseliweran. Iya, Pak. Sedang berseliweran berita menyesatkan. ya, berita hoax bermacam-macam dan terus diproduksi untuk kepentingan sesaat. Auzubillah min dzalik. Saling menjelekkan. Iya, sudah kacau kita. Formatnya sudah beda, kita sudah dibuat beda, Pak. Jadi kalau kita memilih sebenarnya begini, kita memilih A bukan karena kejelekan si B, si C. Itu rumusnya, itu harus dirumuskan dulu tuh. Ya, kita memilih A karena A menurut kita lebih baik dari B dan C. Bisa pahami? Ini walaupun hampir sama, tapi penekanan awalnya beda gitu. Karena sekarang ini tonjol itu kejelekan ini. Jadi seakan-akan nanti kita memilih ini karena kejelekan dua orang yang lain. Dan memang sengaja diarahkan untuk menyesatkan. Tambah lagi sekarang kan memang zamannya media. Sama Pak, ini media seperti di ini sama dengan anak-anak baru SMP pakai motor sama. Logikanya sama. Dia baru bisa menjalani motor. Dia nggak tahu etika di jalan, mau belok kanan, mau belok kiri. Mau nyalin itu boleh nggak dari kiri. Sekarang ada lagi etika di jalan yang paling kurang ajar menurut saya. Tapi itu dipakai orang. Kan kalau kita mau belok kanan nih, belok kanan cukup pakai sen kan? Ini pakai kaki. Saya paling kesel Pak itu. Iya. Kaki pilih. Nah ini kan nggak sopan. Iya, ini begini. Apa ini maksudnya? Repet aja, Pak. Tapi kan banyak yang kita lihat kan. Nah itu yang saya sebut tadi, bisa jalan motor tapi nggak tahu kesopanan di jalan itu seperti apa. Saya kalau ada nyalip dari sebelah kiri paling news, setannya cepat banget, ya. Antusibu qauman bijahalah. Mengapa harus tabayyanu? Supaya jangan menimpakan kepada satu kaum akibat kebodohan. Kebodohan yang dimaksud di sini apa? Tidak tabayyun. Jadi kesimpulan sekarang, orang yang tidak tabayyun itu bodoh. Itu aja kesimpulan dulu.
Masukin itu dulu supaya kita muncul satu etika. Lanjutin lagi. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Maka bahaya. Ini dari kata Sabah. aus. Asbah. 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 Sedangnya yusbihu. Asbah ini ada dua arti. Pertama artinya menjadi, kedua pada waktu subuh. Jauh kan artinya? Iya. Asbah. Jadi asbah itu ada dua arti, bisa artinya pada waktu subuh, bisa artinya menjadi. Kalau misalnya kita menyebut asbahna ala fitratil Islam, itu kami berada pada waktu subuh dengan fitrah Islam. Nah, di dalam ayat ini diartikan dengan ini menjadi. Ini kasusnya sama dengan ini tusibu, ya. Kasusnya sama dengan tusibu. Berarti di sini diasumsikan ada itu asalnya kan tusbihuna, ya, tusbihuna. Kalian menjadi. Fatusbihuna, maka kalian menjadi. Itu mengapa di sini nunnya dibuang ganti dengan alif? Karena di sini sama dengan ini tadi. Asumsinya di sini ada. Jadi fa'at tusbihu. Ya, gitu. Annya tidak ditulis, tapi kita melihat ada bekas hal di sini. Nunnya jadi hilang. Gak mungkin ada yang menghilangkan nun ini. Siapa yang menghilangkan nun? Nih, ada di sini. Oke, jadi artinya fatusbihu artinya maka kalian menjadi. Maka kalian menjadi. Selesaikan. Kalian telah kerjakan akibatnya atas apa yang kalian kerjakan. Nadimin. Isim apa itu? Isim fa'il. Aslinya nadimun. Ada Allah itu ya. Allah itu mempengaruhi. Ya. Ini berarti kata dasarnya apa ini? Matinya Nadama.
menyesal. Berarti nadimin apa artinya? Orang-orang yang menyesal. Fatusbihu maka kalian menjadi ala ma fa'altum terhadap apa yang telah kalian kerjakan. Apa kalian maka di sini kan menggunakan fa'ala. Masih ingat? Ya. Kalau fa'ala ini mengerjakan dalam artian negatif. Apa mengerjakannya tadi? Mengerjakan dalam artian tidak tabayyan. Jadi tidak berbuat itu diartikan dengan berbuat negatif. Tidak berbuat positif diartikan dengan berbuat negatif. Kan harusnya tadi makanya diperintahkan ini tabayyan. Ala ma fa'altum terhadap apa yang telah kalian kerjakan, perbuatan negatif yang telah kalian kerjakan. Nadimin orang-orang yang menyesal. Sumbernya satu tadi, tidak mau tabayyun. Tidak tabayyun artinya bodoh tadi. Bodoh lagi. Satu, yang kedua, kalau yang menerima resiko cuma dia sendiri, ya wes. Itu resiko sampean gitu. Nah di sini yang dikhawatirkan kauman. Ya. Suatu kaum. Bukan satu orang lagi. Kalau dosanya berlipat ganda berarti. Nadama yandimu mudhari'nya. Nadimin isim fa'il. Bukan nadimin. Kalau nadimin lain lagi. Sumpahnya lagi. Sumpahnya itu. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in, jika orang fasik datang kepadamu dengan membawa satu berita, fatabayyanu, maka tabayyunlah oleh kalian. Al-tusibu agar kalian tidak menimpakan kauman kepada satu kaum bijahalah disebabkan karena kebodohan. Ya. Fatusbihu maka kalian akan menjadi ala ma fa'altum terhadap apa yang kalian perbuat nadimin orang yang menyesal. Jadi ayat ini lebih orientasinya kepada dampak dari setiap perbuatan. Jadi ketika mau melakukan sesuatu bukan hanya tertuju kepada perbuatannya, kita lihat pada dampak ini. Ini nanti membahagiakan saya atau membuat saya menyesal. Kesimpulan lagi bahwa orang muslim itu benar-benar visioner dan hati-hati. Jadi benar-benar visioner ke depan. Ya. Dan hati-hati satu berita ditelan tidak begitu saja. Mudah-mudahan dapat kita pahami. Terima kasih. Ya. Tadi khususnya dalam bahasa Arabnya sudah lumayan banyak. Dan tadi yang ada huruf alif di tengah. Kesimpulan kita tadi kesimpulan sementara karena kita belum bahas penuh. Kesimpulannya merujuk kepada dua. Bisa merujuk ke jaha, bisa merujuk ke olah. Bisa kepada jikna, bisa kepada kulna. Ya. Atau adakah nanti kemungkinan ketiganya? Nanti akan kita bahas. Ya. Setelah tahun baru. Artinya tahun depan gitu. Ya, tahun depan kita bahas. Ya.
Demikian tadabur kita hari ini, belajar bahasa kita hari ini. Alhamdulillah kita kita isi hari kita dengan sesuatu yang insyaallah membuat kita tadi ya fa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul ilma darajat, gitu ya. Allah akan angkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Tambah yakin kita, mudah-mudahan iman kita bertambah, ilmu kita bertambah. Iman membuat hidup punya arah, ilmu membuat hidup menjadi mudah. Ya, sampai satu depan semua, sampai tahun depan. Ya, dan untuk yang masalah, alhamdulillah, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.